2026 sekarang banyak yang sudah berinvestasi properti, tapi sedikit yang paham. Sekali lagi ya, yang paham bukan yang tahu tentang hal ini. Selamat datang di Kamus Properti, bahas istilah serius biar kamu mengerti. Nah, bagi yang baru nonton ini adalah sebuah segmen yang bakal ngebantu Anda ngerti istilah-istilah properti tanpa harus jadi agen duluan. Karena ya jujur aja, banyak orang yang sebenarnya pingin mulai investasi properti tapi baru denger istilah-istilah di dalamnya aja. Ini bikin ngurungin niat yang sudah ada. Dan salah satu istilah yang paling sering bikin bingung mungkin ini sih, leasehold dan freehold. Kelihatannya sebutan yang amat sangat wajar nih di properti. Bahasa yang awam mungkin, tapi ternyata ini bisa nentuin loh apakah properti yang kamu beli itu benar-benar jadi milik kamu atau sebenarnya cuma hak pakai dalam jangka waktu tertentu. Nah, di video ini kita bakal coba bahas dengan bahasa yang santai dan gampang dipahami. Jadi kalau kamu baru mulai belajar properti, tenang aja, kamu nggak sendirian. Sekarang coba bayangin, ada dua villa di Bali ya, view-nya sama-sama bagus lah, katakan interiornya sama-sama estetik, lokasi juga sama-sama dekat beach club, tempat wisata dan lain sebagainya. Tapi villa pertama harganya bisa 2 miliar, sedangkan villa kedua harganya 5 miliar. Pasti kebanyakan orang langsung mikir lah, ini kok beda jauh ini, kok bisa? Biasanya jawabannya ada di satu hal ini, status kepemilikannya. Jadi yang satunya leasehold dan yang satunya lagi itu freehold. Dan kalau kamu nggak ngerti bedanya, kamu bisa salah ekspektasi loh pas investasi. Oke, jadi kita bahas dulu nih. Apa itu leasehold? Leasehold itu sederhananya adalah hak sewa jangka panjang. Jadi kamu membeli hak untuk menggunakan properti dalam periode waktu tertentu. Entah 25 tahun, 30 tahun, atau bahkan 50 tahun. Jadi selama periode tersebut, propertinya bisa kamu gunain, kamu sewakan, bahkan kamu jadikan bisnis villa. Tapi yang perlu kamu garis bawahi, tanah dan kepemilikan utamanya ya tetap milik owner aslinya. Gampangnya leasehold ini seperti kayak kamu kos. Nah, ngekos tapi versi premiumnya lah, katakan seperti versi sultannya. Bedanya kontraknya bisa panjang banget dan propertinya bisa kamu kelola jadi aset bisnis. Makanya di Bali model leasehold ini sangat umum dipakai oleh investor karena modal masuknya biasanya lebih rendah dibanding freehold yang tadi. Jadi buat pebisnis muda atau first investor, leasehold sering jadi pintu masuk paling realistis buat mulai punya aset villa di Bali. Terus apa nih keuntungan leasehold? Yang pertama, harga lebih terjangkau. Makanya banyak investor muda apalagi bisa mulai dari sini. Kedua, return atau potensi income-nya tetap menarik. Apalagi kalau villanya ada di area strategis dan dikelola dengan benar. Ketiga, lebih fleksibel untuk dibuat bisnis. Ya, karena banyak orang beli villa di Bali bukan buat ditinggalin selamanya sih, tapi buat dijadikan income asetnya. Jadi fokusnya, apakah villa ini bisa menghasilkan, bukan sekedar apakah ini milik 7 turunan saya berikutnya ya. Nah, udah ya berarti tentang leasehold. Sekarang kita bahas freehold-nya deh. Kalau freehold ini adalah hak milik penuh. Artinya properti dan tanahnya benar-benar jadi milik kamu tanpa batas waktu. Jadi ya nggak ada masa habis kontrak, bisa diwariskan, bisa dijual lagi dan kepemilikannya permanen. Ini ya kalau semisal kita analogikan nih ya, freehold itu kayak kamu punya rumah pribadi yang memang sepenuhnya atas nama kamu, ownernya kamu, hak miliknya juga punya kamu. Makanya harga freehold biasanya jauh lebih mahal dibanding leasehold itu tadi. Karena value-nya bukan cuma bangunannya, tapi kepemilikan jangka yang lebih panjang, bahkan dari unit leasehold yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau disimpulin lagi, biar gampang deh. Jadi leasehold ini adalah hak pakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan freehold bukan lagi hak pakai, tapi hak milik selamanya. Nah sekarang pertanyaannya, lebih bagus yang mana? Nah ini jawabannya tergantung
tujuan kamu. Kalau tujuan kamu adalah mulai investasi dengan modal yang lebih realistis, fokusnya ke cash flow dan pengen punya villa bisnis yang bisa langsung menghasilkan leasehold, bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Tapi kalau tujuan yang kamu bangun adalah aset keluarga jangka panjang, kepemilikan permanen, dan fokus ke kenaikan nilai tanah, freehold biasanya lebih cocok. Jadi jangan langsung mikir leasehold jelek atau freehold pasti paling benar. Enggak, karena investor yang pintar itu bukan sekedar beli propertinya aja, tapi ngerti strategi dan cara mainnya nih. Apalagi sebelum beli properti kayak villa, nah ini jangan cuma lihat desainnya aja, bagus atau view-nya yang cantik dan lain sebagainya lah, tapi pahami juga status kepemilikannya. Dan apakah aset itu cocok dengan tujuan finansial kamu? Karena properti yang kelihatannya keren belum tentu jadi investasi yang tepat. Nah, kalau kamu lagi cari villa investasi di Bali yang sudah dipikirkan dari sisi lokasi, market, sampai potensi income-nya, kamu bisa kenalan juga dengan Samani Villa by Miraland Property. Ini konsepnya dirancang bukan cuma sekedar lifestyle ya, tapi juga untuk jadi aset yang produktif dan punya value jangka panjang. Nah, kurang keren gimana ini? Dan kalau kamu masih bingung soal dunia properti, tenang. Kamus Properti bakal bantu kamu belajar satu istilah demi satu istilah dengan cara yang jauh lebih gampang dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Drop pertanyaan properti yang mungkin kamu masih bingung nih. Kita akan bahas di episode berikutnya. Stay smart, stay invest. Terima kasih sudah menonton.